Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok teknik diskusi topik bebas pada hari ini, saya harap teman-teman dapat mengisi daftar hadir untuk mempermudah pendataan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita hari ini, marilah kita berserah diri sejenak, seraya berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti saya yang akan memimpin, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk dapat melaksanakan BKP Teknik diskusi dengan topik bebas. Ya Allah, lancarkanlah segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan pada hari ini. Bantulah kami dalam mendapatkan solusi dari masalah kami, ya Allah. Berikanlah kami pemikiran-pemikiran yang terbuka agar kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan kami. Semoga apa yang kami laksanakan ini bermanfaat bagi kami dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah teman-teman, selanjutnya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa topik yang akan kita bahas, hendaknya kita mengetahui kegiatan apa yang saat ini akan kita lakukan. Jadi di antara teman-teman, ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Jika ada, silahkan berikan pendapatnya. Baiklah, jika tidak, saya akan menjelaskan. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas topik umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan kelompok, yaitu yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok tersebut. Lalu yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Selanjutnya, menemukan alternatif pemecahan masalah topik yang dibahas. Baiklah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Lalu yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat. Bergantian berpendapat sesuai kesepakatan jika yang berpendapat lebih dari satu orang, dalam waktu yang sama. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cara pelaksanaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas dalam bimbingan kelompok ini. Selama melakukan kegiatan BKP ini, kita yang berpedoman dan mematuhi 4 asas berikut ini. Yang pertama, asas keaktifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga, asas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Lalu yang keempat, asas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara Anda ada 2 orang yang serentak tunjuk tangan, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Baiklah teman-teman, karena kita sudah saling mengenal, maka akan lebih baik jika kita lebih mengakrabkan diri dan menciptakan suasana yang menyenangkan dengan memainkan game yang berjudul tebak inisial kata. Nah, jadi tata cara permainan game ini
Jika saya selaku PK menyebutkan huruf A atau memberi informasi kepada anggota kata benda ataupun hewan dari huruf A, maka anggota kelompok harus menyebutkan nama-nama hewan atau benda yang berawalan atau yang berinisial itu A. Apakah teman-teman sudah paham mengenai tata cara gamenya? Sudah. Baiklah, kalau jika sudah paham, mari kita mulai memainkan gamenya. Kata benda atau hewan yang berinisial B. Dimulai dari Ruth. Batu. Selanjutnya kepada Ayu. Boneka. Selanjutnya kepada Ria. Kepada Ria. Kata botol minum. Selanjutnya kepada Botol minum. Selanjutnya kepada She. Basko. Selanjutnya kepada Hania. Bebek. Baiklah teman-teman, demikianlah game yang kita mainkan tadi. Selanjutnya, marilah kita memulai layanan BKP hari ini. Jadi hari ini apa topik yang akan kita bahas? Nah, topik yang kita bahas itu berasal dari anggota kelompok. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Siap. Baiklah teman-teman. Hari ini topik bahasan yang kalian ingin kita bahas apa? Kepada teman-teman silahkan berikan pendapat kalian. Kepada teman-teman saya persilahkan memberikan pendapatnya. Izin. Ya, saya persilakan kepada Saudari Ayu. Baik, terima kasih. Menurut saya topik yang akan dibahas itu tentang bahaya perjudian bagi mahasiswa atau remaja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Topiknya sangat bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat memberikan topik apa yang akan kita bahas? Izin pendapat. Ya, Amalia. kepada Saudari Ruth, saya persilakan. Saya setuju dengan topik bahasan dengan Ayu. Kita membahas topik tentang bahaya perjudian bagi mahasiswa atau remaja. Itu menurut saya, Ayu. Amalia. Baik, terima kasih kepada Ruth. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya ingin berpendapat. Iya, kepada Ria Purba, saya persilakan. Kalau menurut saya setuju dengan topik yang diberikan oleh Saudari Ayu dan Saudari Ruth. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ria. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan sarannya? Saya ingin memberikan pendapat. Iya, kepada Saudari Hania, saya persilakan. Menurut saya, topik yang mau kita bahas hari ini tentang manajemen waktu mahasiswa. Baik, terima kasih kepada Saudari Hania, pendapat atau sarannya juga bagus. Apakah kepada ada teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya?
Saya ingin memberikan pendapat. Ya, kepada Syekh saya persilakan. Bagaimana kalau kita menjelaskan tentang topik manajemen waktu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Syekh. Sarannya juga bagus. Baiklah teman-teman, dikarenakan topik bahaya perjudian pada masa remaja ataupun mahasiswa lebih banyak yang memberikan persetujuan, maka topik pertama yang kita bahas adalah bahaya perjudian pada mahasiswa. Baiklah teman-teman, selanjutnya topik kedua yang akan kita bahas menurut teman-teman topik apa? Kepada teman-teman. Saya ingin berpendapat. Ya, saya persilakan kepada Saudari Hania. Menurut saya topik kedua yang akan kita bahas itu mengenai manajemen waktu mahasiswa. Baik, pendapatnya sangat bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya ingin berpendapat. Izin memberikan pendapat. Ya, kepada Saudari Ria, saya persilakan. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, topik untuk kedua itu yaitu manajemen waktu mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ria. Pendapatnya juga bagus. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Jika ada, saya persilakan. Izin pendapat, Amalia. Ya, kepada Saudari Ruth, saya persilakan. Menurut saya, topik kedua kita bahas itu bagaimana kalau kita bahas tentang tidak percaya diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Pendapatnya bagus. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Baiklah, jika tidak ada, dikarenakan suara untuk judul tentang memanajemen waktu lebih banyak daripada judul yang diajukan oleh Saudari Ruth, maka kita tentukan topik kedua yang akan kita bahas adalah memanajemen waktu. Yang akan dibawakan oleh PK kedua yaitu Hania. Baiklah teman-teman, selanjutnya topik ketiga yang akan kita bahas menurut kalian adalah topik apa? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin mengajukan pendapatnya, saya persilakan. Izin berpendapat. Ya, silakan kepada Saudari Ayu. Baik, menurut saya topik ketiga itu cocok untuk membahas memilih menikah dibandingkan ijazah di masa pandemi. Karena kita tahu kalau di masa pandemi saat ini banyak siswa yang masih di bawah umur itu memilih untuk menikah. Padahal belum cukup umurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Pendapatnya sangat bagus. Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat. Iya, kepada Saudari Hania, saya persilakan. Menurut saya untuk topik pembahasan ketiga kita membahas tentang depresi. Baik, terima kasih kepada Saudari Hania. Pendapatnya juga bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin pendapat, Amalia. Ya, saya persilakan kepada Saudari Syekh. Izin berpendapat, Tiwi, saya setuju dengan pendapat Ayu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari She. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Baiklah, jika tidak ada, dikarenakan suara untuk judul memilih menikah dibandingkan ijazah di masa pandemi lebih banyak, maka kita tentukan topik yang akan kita bahas. Topik ketiga yang akan kita bahas adalah memilih menikah dibandingkan ijazah di masa pandemi yang akan dibawakan oleh PK ketiga, yaitu Saudari Ayu. Baiklah teman-teman, selanjutnya menurut kalian apa topik keempat yang akan kita bahas? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilakan. Izin berpendapat. Ya, kepada Saudari Ria, saya persilakan. Jadi, menurut saya topik untuk yang keempat itu topiknya sulitnya beradaptasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ria. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Izin pendapat, Amalia. Ya, saya persilahkan. Saya setuju dengan pendapat Ria. Topik untuk pembahasan yang keempat itu kita membahas tentang sulit beradaptasi. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Ruth, terima kasih atas pendapatnya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Baiklah, jika tidak ada, maka akan kita sepakati topik keempat yang akan kita topik kelima yang akan kita bahas adalah sulitnya beradaptasi. Baiklah, kepada teman-teman. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa topik keenam yang akan kita bahas? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin berpendapat, saya persilakan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada, saya akan mengajukan pendapat. Menurut saya, topik keenam yang akan kita bahas, yang cocok untuk kita bahas adalah tentang depresi. Baiklah, kepada teman-teman, apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan apa topik yang terakhir yang akan kita bahas? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan sarannya? Izin pendapat, Amalia. Ya, kepada Ruth, saya persilakan. Bagaimana kalau kita membahas tentang tentang topik tidak percaya diri? Terima kasih, Amalia. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Pendapatnya cukup bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan sarannya? Baiklah, teman-teman, jika tidak ada, maka akan kita sepakati bahwa topik yang akan kita bahas
Topik terakhir yang akan kita bahas adalah sulitnya beradaptasi. Baik teman-teman, ya. Baiklah, jadi demikianlah hasil kesepakatan kita bersama tentang topik pertama dan sampai topik terakhir yang akan kita bahas. Jadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang bisa memberikan alasan mengapa topik pertama itu penting untuk dibahas pertama kali? Kepada teman-teman, jika ada, saya persilakan. Izin mendapat. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi demikianlah yang kita sudah sepakati topik apa saja yang kita akan bahas, mulai dari topik pertama sampai topik terakhir. Kepada teman-teman, saya ingin bertanya, kan topik pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang topik bahaya perjudian bagi mahasiswa. Nah, jadi menurut teman-teman, mengapa topik yang pertama ini penting untuk dibahas? Kepada teman-teman, apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya? Jika ada, saya persilahkan. Izin memberikan pendapat. Ya, kepada Saudari Ayu, saya persilakan. Menurut saya, topik yang pertama ini dengan judul bahaya perjudian bagi mahasiswa atau siswa itu sangat penting karena dari topik ini kan kita sudah tahu kan bahwa banyak sekali kejadian siswa atau mahasiswa itu melakukan perjudian bisa di dalam kelas gitu saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi walaupun dosennya nggak ada atau gurunya tidak ada, mereka itu berani untuk melakukan perjudian itu. Mulai dari games tersebut, terus mereka taruhannya itu uang, dan lain sebagainya. Menurut saya itu penting, dan sebagai guru atau dosen itu seharusnya lebih mengawasi lagi siswa atau mahasiswanya, mau itu dari CCTV atau dari manapun, karena itu akan mengakibatkan tindakan kriminal yang memang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu, pendapatnya sangat bagus sekali. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya ingin berpendapat. Ya, kepada Saudari Hania, saya persilakan. Menurut saya, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Pertama, karena ya banyak siswa, misalnya siswa SMP atau siswa SMA yang masuk ke dalam dunia perjudian, mau itu judi dengan kartu ya, atau dengan, kalau di orang Batak ada namanya yang tuo, gitu pakai koin untuk bermain-main gitu kan. Jadi mengapa dibahas? Jadi untuk mengetahui solusi-solusi yang bisa kita ambil nantinya untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hania, pendapatnya juga sangat bagus. Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Izin berpendapat. Ya, kepada Saudari Ria, saya persilakan. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya mengapa topik tersebut penting, seperti yang kita ketahui, perjudian itu kan merupakan hal yang terlarang, baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum. Jadi dari situ pun topik tersebut juga penting, apalagi perjudian di kalangan mahasiswa, di mana kan mahasiswa adalah mahasiswa adalah orang yang sedang menjalani proses pendidikan. Jadi kalau menurut saya, jika mahasiswa tersebut melakukan perjudian, itu akan sikap yang buruk, serta bisa mencerminkan masa depan itu jadi buruk gitu.
Baik, terima kasih kepada saudari Ria, pendapatnya juga bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, teman-teman, jika tidak ada lagi, sebelum kita lanjutkan, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Jika ada, silakan acungkan tangan. Jika tidak, kita akan lanjutkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Baiklah, topik yang akan kita bahas yang pertama itu adalah bahaya perjudian di kalangan mahasiswa. Menurut teman-teman, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Jadi maksudnya gimana? Maaf, maksud saya, apakah dari teman-teman sekalian ada yang dapat menyimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas? Jika ada, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya yang akan menyimpulkan mengapa topik ini dengan judul bahaya perjudian bagi mahasiswa. Menurut saya, karena dengan adanya perjudian ini itu dapat mengakibatkan atau dapat membuat efek samping yang berbahaya. Karena jika mahasiswa pada mengikuti permainan perjudian, mereka akan mengabaikan perkuliahan mereka dan mereka malah fokus untuk bermain judi daripada kuliah mereka. Dan perjudian itu juga dapat merugikan diri mereka masing-masing, terutama masa depan mereka ataupun juga yang lain-lainnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, simpulkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebabnya. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa saja faktor penyebab dari bahaya perjudian di kalangan mahasiswa? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin berpendapat, ya saya persilakan. Jadi menurut saya faktornya itu ada dua. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Itu merupakan faktor atau kemauan dari dalam diri individu itu untuk melakukan perjudian. Kemudian ada faktor ekstern, yaitu faktor dari lingkungan. Yaitu faktor di mana dengan pengaruh lingkungan atau teman-teman sebaya, dengan teman-teman kelompok individu tersebut, jadi ikut serta melakukan perjudian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Amalia. Ya, saya persilakan kepada saudari Ruth. Faktor penyebab dari perjudian itu yang pertama itu ingin dianggap dalam kelompok, yang kedua itu ketagihan atau kecanduan, dan faktor penyebabnya itu terjadi pelampiasan emosi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ruth. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Jika ada, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada, teman-teman sudah berpendapat dengan baik tentang faktor penyebab, maka apakah ada teman-teman yang dapat menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh teman-teman yang lain tadi? Jika ada, saya persilahkan.
Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan. Nah, jadi dari pendapat teman-teman tadi, maka yang dapat kita simpulkan itu banyak sekali faktor-faktor penyebabnya dari bahaya perjudian di kalangan mahasiswa. Jadi yang salah satunya itu jadi mereka tidak fokus terhadap kuliahnya dan mereka jadi mengabaikan perkuliahannya dan itu adalah hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa akibat dari orang yang memiliki atau memiliki permasalahan tentang bahaya perjudian di kalangan mahasiswa? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin berpendapat, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, maka saya akan memberikan pendapat. Jadi akibatnya itu, Bisa berpendapat. Ya, baik, kepada Saudara Ria, saya persilakan. Jadi menurut saya akibatnya itu menciptakan identitas diri yang buruk begitu. Jadi individu tersebut dianggap oleh teman-teman yang lain bahwa dia itu adalah orang memiliki sikap yang buruk karena sering melakukan perjudian gitu. Baik, terima kasih kepada Saudari Ria, pendapatnya juga sangat bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Izin pendapat, Amalia. Ya, kepada Saudari Ruth, saya persilakan. Akibat dari perjudian itu timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian seperti mencuri untuk mendapatkan uang. Terima kasih, Amalia. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Kepada teman-teman lain, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Izin memberikan pendapat? Iya, kepada Saudari Ayu, saya persilakan. Baik, adapun akibatnya dari perjudian itu, nah siswa atau mahasiswa yang melakukan perjudian itu pasti akan berakibat seperti malas untuk belajar. Terus dia juga bisa melawan kepada orang tuanya atau gurunya. Lalu memiliki sifat yang kriminal dan bahkan mencuri uang untuk orang tua, uang dari orang tuanya itu, bahkan guru atau temannya untuk bermain judi. Karena kan uangnya tadi kan sudah habis untuk bermain judi, jadi dia berinisiatif untuk mencuri uang temannya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu, pendapatnya juga bagus. Selanjutnya, dari pendapat teman-teman tadi, siapa dari teman-teman sekalian yang dapat menyimpulkan akibat atau dampak dari permasalahan bahaya perjudian di kalangan mahasiswa? Jika ada, saya persilakan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan. Maka dapat disimpulkan bahwa akibat atau dampak dari bahayanya perjudian di kalangan mahasiswa yaitu akan banyak terjadinya kriminalitas seperti karena dia mengikuti game bermain perjudian. Jika dia sudah kehabisan uang dan tidak ada lagi untuk bermain judi, maka ia mungkin akan melakukan suatu kriminalitas seperti mencuri, melakukan pembegalan atau yang lain-lain, dan itu akan dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui dampak dari permasalahan perjudian
bahaya perjudian di kalangan mahasiswa, maka apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Jika ada, saya persilakan. Saya ingin berpendapat. Ya, kepada Saudari Hania, saya persilakan. Menurut saya, solusi yang untuk mengatasi masalah perjudian ini adalah bimbingan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan penjudian, misalnya siswa gitu kan. Jadi guru melakukan membimbing anak-anaknya atau siswa-siswanya bahwa judi itu tidak baik gitu. Mengajarkan nilai moral juga dan nilai agama seperti gitu. Yang selanjutnya melakukan razia, misalnya pada saat siswa itu sedang melakukan judi, jadi guru itu merazia siapa-siapa saja murid yang melakukan judi tersebut. Maka itu dapat mengakibatkan efek jera menurut saya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hania. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Pendapat, Amalia. Ya, saya persilakan kepada Saudari Ruth. Menurut saya solusi dari perjudian itu hendaknya kita menyadari bahwa orang yang berjudi itu pada umumnya berteman dengan orang-orang yang jahat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Kepada teman yang lain, apakah ada lagi? Izin berpendapat. Ya, kepada Saudari Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, upaya atau solusinya itu baiknya yang harus dilakukan guru atau dosen tersebut harus memiliki tindakan yang tegas untuk mereka yang melakukan perjudian tersebut. Apalagi mereka melakukan perjudian tersebut itu saat pelajaran dilangsungkan gitu. Nah, itu akan membuat ganggu untuk orang-orang yang teman-temannya yang sedang ingin belajar gitu kan. Nah, untuk itu tidak melakukan hal agar mereka diberikan sanksi biar supaya mereka itu jerah dengan apa yang udah mereka lakukan itu, karena kan itu adalah tindakan yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Kepada teman-teman, apakah ada lagi? Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, nah jadi dari pendapat teman-teman yang tadi, siapa yang dapat menyimpulkan bahwa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan bahaya perjudian di kalangan mahasiswa? Kepada teman-teman, jika ada yang dapat menyimpulkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, maka saya yang akan menyimpulkan. Nah, jadi dari pendapat teman-teman tadi, upaya ataupun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalahan perjudian di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama mungkin sebagai orang tua ataupun pendidik, maka harus dapat lebih mengawasi lagi para mahasiswanya dan memperhatikan satu sama lain mahasiswa-mahasiswa, dan jika ada berita-berita jika ada salah satu mahasiswa yang mengikuti perjudian, maka diharapkan kepada orang tua dan dosen dapat bekerja sama untuk saling memberikan pengawasan terhadap mahasiswa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Baiklah, teman-teman, demikianlah topik pertama yang kita bahas tentang permasalahan bahaya perjudian di kalangan mahasiswa. Karena topik pertama ini sudah selesai kita bahas, maka selanjutnya topik kedua akan dibahas
oleh PK kedua, yaitu Saudari Hania dengan topik manajemen waktu. Kepada Saudari Hania selaku PK kedua, saya persilakan. Baiklah teman-teman, saya Hania Yohana Ninggolan selaku pemimpin kelompok kedua membahas tentang manajemen waktu. Kira-kira mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Izin memberikan pendapat. Hania. Izin pendapat, Hania. Silahkan Amanda Pratiwi. Baik, jadi menurut saya mengapa topik kedua ini dengan judul memanajemen waktu penting untuk dibahas karena mungkin pada saat masa pandemi seperti sekarang ini banyak mahasiswa yang sulit untuk memanajemen waktunya. Mungkin ada beberapa kendala seperti kendala jaringan, jadi dia tidak bisa tepat waktu untuk masuk ke dalam Zoom. Dan ada beberapa juga mahasiswa yang mungkin terlambat dikarenakan dia atau lupa, mungkin ketiduran atau dengan alasan yang lain-lainnya. Jadi mungkin dari topik ini yang akan kita bahas, mungkin kita dapat mendapatkan solusi atau upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendapatnya sangat bagus. Silakan teman-teman yang lain yang ingin berpendapat. Izin berpendapat. Izin pendapat, Tania. Silakan Ria Purba. Terima kasih. Jadi menurut saya mengapa topik manajemen waktu tersebut penting untuk dibahas? Karena saya sendiri pun masih sulit untuk memanajemen waktu. Jadi dengan topik pembahasan yang menarik tersebut mungkin bisa memberikan solusi terhadap saya dan kepada teman-teman yang lain juga yang mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu. Baik, terima kasih pendapatnya Saudari Ria. Silakan teman-teman yang lain berpendapat. Izin pendapat, Tania. Silakan Ruth Sitorus. Terima kasih, Ania. Menurut saya, mengapa penting manajemen waktu? Mengapa penting topik ini? Karena untuk diri kita menjadi pribadi yang disiplin, membantu pekerjaan lebih dan untuk membantu kita meningkatkan bertanggung jawab. Terima kasih, Ania. Terima kasih, pendapatnya sangat bagus. Silakan teman-teman yang lain untuk berpendapat. Izin berpendapat. Silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya topik kedua ini tentang manajemen waktu itu sangat penting. Karena dari manajemen waktu itu kita dapat menyikapi diri kita sendiri untuk bersiap-siap atau bersikap bahwa kita tuh mampu untuk berjanji kalau kita tuh tepat dalam menentukan waktu yang udah kita sepakati dari awal. Jadi kita tuh nggak boleh kita udah janji terus kita tiba-tiba kita datangnya jam sekian, kan itu tidak boleh kan, karena kan itu manajemen waktu itu dapat menyikapi diri kita sendiri untuk selalu disiplin dalam waktu. Itu pentingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk menyimpulkan betapa pentingnya topik manajemen waktu ini, silakan teman-teman yang ingin menyimpulkan. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan topik manajemen waktu penting untuk dibahas karena yang pertama karena adanya gangguan jaringan, jadi perlunya manajemen waktu
Yang kedua, karena adanya masalah-masalah yang kita alami tentang manajemen waktu. Yang ketiga, tentang bertanggung jawab. Yang keempat, tentang bersikap dan bersiap-siap untuk mengatur waktunya, serta disiplin untuk mengatur waktu. Yang selanjutnya masuk ke faktor penyebab. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat tentang faktor penyebab kurangnya manajemen waktu. Saya izin berpendapat, Hania. Silakan. Jadi mungkin menurut saya ada faktor penyebab kurangnya memanajemen waktu. Yang pertama itu mungkin kurangnya briefing ataupun kurangnya kesiapan dari mahasiswa. Misalnya dalam dia ada kelas, jadi dia itu tidak mempersiapkan, dia tidak ingat, oh aku nanti jam segini ada perkuliahan, aku harus mempersiapkannya. Jadi dia itu tidak matang untuk mempersiapkan semuanya. Mungkin itu salah satu faktor penyebab yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Silakan teman-teman yang lain untuk berpendapat. Izin berpendapat, Saudari Hania. Silakan Ria. Terima kasih. Jadi menurut saya yang menjadi faktor dari manajemen waktu tersebut ialah sikap individu yang kurang menghargai waktu itu sendiri, begitu. Jadi karena individu tersebut kurang menghargai waktu, jadi dia cenderung lebih untuk suka bermalas-malasan atau suka menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih akan pendapatnya Saudari Ria. Silakan teman-teman yang lain jika ingin berpendapat. Kalau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, saya akan menyimpulkan faktor penyebab kurangnya manajemen waktu. Faktor penyebab pertama adalah kurangnya persiapan atau kesiapan kita dalam mengatur waktu. Nah, faktor yang kedua, karena kita kurang menghargai waktu, maka kita menjadi bermalas-malasan. Gitu. Yang selanjutnya, kita akan membahas akibat dari kurangnya manajemen waktu. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya izin berpendapat, Hania. Silakan. Jadi mungkin akibatnya itu kita jadi terlambat untuk memasuki perkuliahan yang sudah dijadwalkan, dan mungkin kita akan mendapatkan penilaian yang buruk oleh dosen karena kita terlambat masuk ke dalam kelas. Mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pendapatnya sangat bagus. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain ingin berpendapat. Izin berpendapat. Silakan Ruth. Terima kasih Ania. Menurut saya akibat dari manajemen waktu itu, yang pertama kita menjadi tidak tertib dalam menggunakan waktu, terus kita lalai dalam pekerjaan, dan kita bermalasan-malasan dalam melakukan hal yang tidak penting. Terima kasih. Terima kasih akan pendapatnya. Silakan teman-teman yang lain untuk berpendapat. Izin berpendapat. Silakan Ria.
Jadi menurut saya yang menjadi akibat dari kurangnya manajemen waktu tersebut yaitu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan tugas itu tidak siap tepat pada waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih akan pendapatnya Saudari Ria. Untuk menyimpulkan akibat dari kurangnya manajemen waktu ini, adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, saya akan menyimpulkannya. Akibat dari kurangnya manajemen waktu ini, yang pertama, bahwa kita akan terlambat mengikuti perkuliahan. Nah, kalau terlambat mengikuti perkuliahan, maka yang terjadi adalah orang-orang akan menilai kita sebagai orang yang buruk karena terlambat tersebut. Yang kedua, akibatnya yaitu tidak tertib menggunakan waktu. Dan akibat yang ketiga adalah pekerjaan kita tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu. Sekian kesimpulannya. Yang berikutnya kita akan membahas upaya atau solusi yang dilakukan. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, silakan berpendapat tentang upaya solusi kira-kira bisa kita lakukan untuk mengatasi manajemen waktu. Izin berpendapat, Saudari Hania. Silakan Ria Purba. Jadi menurut saya solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat list atau daftar kegiatan kita dari kegiatan kita sehari-hari dari pagi sampai malam, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, pendapatnya sangat bagus. Silakan teman-teman jika ingin berpendapat lagi. Izin pendapat Tania. Silakan. Menurut saya solusi dari manajemen waktu ini jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil dan selesaikanlah lebih awal. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke kesimpulan. Adakah teman-teman yang ingin menyimpulkan solusi atau upaya untuk mengatasi manajemen waktu ini? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Solusi yang pertama yaitu membuat list atau daftar kegiatan mulai dari kegiatan pagi hari sampai malam hari. Solusi yang kedua itu jangan membuang-buang waktu. Dan solusi yang ketiga adalah melakukan kegiatan mulai dari paling prioritas sampai kegiatan yang bisa kita lakukan dengan santai seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri topik pembahasan tentang kurangnya manajemen waktu, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan komitmennya tentang manajemen waktu ini? Silakan teman-teman. Izin berpendapat, Saudari Hania. Silakan. Jadi komitmen saya itu ke depannya membuat list kegiatan saya dari yang prioritas ke kegiatan yang lebih santai begitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudari Ria. Silakan teman-teman yang lain ingin menyampaikan komitmennya. Izin pendapat, Ania. Silakan Saudari. Komitmen saya melakukan hal prioritas dan saya bisa memanajemenkan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya, topik tentang manajemen waktu kita, pembahasannya telah habis, maka akan dilanjutkan oleh PK ketiga tentang topik yang baru. Saya serahkan kepada ketiga.